Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat beriringan dengan salam, tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan kerja kelompok kami, yaitu teori presentasi ilmiah. Saya sendiri, Puja Fatihah sebagai moderator, Viola Veronica sebagai penyaji 1, M. Fajrul Hadi sebagai penyaji 2, Muhammad Rizky Afrijon sebagai penyaji 3, dan Nur Safela sebagai penyaji 4. Baiklah, kepada Viola Veronica dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viola Veronica akan membacakan hasil dari presentasi kami. Presentasi ilmiah sebagai proses praktikum berbicara. Presentasi merupakan salah satu hal yang perlu dikuasai di era teknologi dan komunikasi. Presentasi ilmiah merupakan kegiatan yang lazim dilakukan dalam dunia ilmiah, di mana presentasi merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ilmiah di perguruan tinggi. Tujuan presentasi adalah edukasi atau pendidikan, memberikan informasi, dan persuasi atau mempengaruhi. Pengertian presentasi ilmiah. Menurut Morrissey dan Shakespeare mendeskripsikan bahwa presentasi melibatkan penyiapan dan penyampaian suatu pokok bahasan kritis dalam bentuk yang logis dan ringkas sehingga menghasilkan komunikasi yang efektif. Robert M. French mengatakan bahwa you are asking or you will be giving title. Pandangan itu bisa dijadikan dasar untuk mendefinisikan presentasi ilmiah. Dari segi pelaku, yang memberikan presentasi ilmiah adalah ilmuwan. Informasi yang disampaikan tentu adalah yang bersifat ilmiah untuk dapat memahami dengan baik informasi yang disampaikan yang hadir mestinya adalah khalayak ilmiah. Gafura 2009. Maka presentasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan berbicara di hadapan publik untuk mengkomunikasikan secara efektif suatu pokok bahasan informasi mengenai suatu gagasan atau objek. Sedangkan presentasi ilmiah adalah presentasi yang disampaikan oleh seseorang ilmuwan yang mengenai suatu gagasan atau objek ilmiah di hadapan kepala ilmiah. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, selanjutnya kepada Fajrul Hadi. Kepada Fajrul Hadi dipersilahkan. Baik, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. B. Hakikat presentasi. Perkomunikasian karya tulis ilmiah dapat dilakukan secara lisan atau tulis. Secara tulis dilakukan dalam bentuk publikasi melalui media cetak atau media elektronik. Secara lisan dapat dilakukan dalam bentuk mempresentasikan karya ilmiah. C. Etika presentasi ilmiah. Menurut Susi Sundiasih 2009, dalam melakukan presentasi ilmiah, ada beberapa etika yang harus diperhatikan. A. Penyaji. Perlu memberi informasi kepada peserta secara memadai. B. Penyaji menyajikan bahan dalam waktu tersedia. C. Penyaji menaati etika yang berlaku di forum ilmiah. D. Kejujuran. D. Kiat presentasi ilmiah. Agar presentasi dapat berjalan secara efektif, ada kiat yang diperlukan. A. Menarik minat dan perhatian peserta. B. Mengarahkan perhatian peserta. C. Mempertahankan minat dan perhatian peserta. D. Menjaga etika. Baiklah,
saya akan serahkan ke moderator. Baiklah, selanjutnya kepada Rizky Afrijan. Kepada Rizky dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kelompok 9. Beberapa teknik dalam presentasi. 1. Melakukan persiapan. 2. Menentukan materi yang dipresentasikan. 3. Kuasai isi materi. 4. Pakai kalimat sederhana. 5. Konten dalam presentasi sangat penting. F. Menyiapkan bahan presentasi ilmiah dengan multimedia. Presentasi ilmiah dengan memakai multimedia sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan alasannya: A. Presentasi akan menjadi menarik. B. Penyaji dapat menghemat waktu. C. Penyaji dapat memberikan penekanan pada butir permasalahan. D. Penyaji sangat dimudahkan. E. Bahan presentasi dapat sangat diringkas. Baiklah, saya akan melanjutkan pada moderator. Dipersilakan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kepada Nur Safela. Kepada Vela dipersilahkan. G. Faktor-faktor yang mempengaruhi presentasi. Yang pertama, faktor intern atau internal, faktor yang berasal dari diri sendiri. A. Kecerdasan. B. Kesiapan. C. Penguasaan materi. D. Komitmen. E. Konsentrasi. F. Kesehatan. G. Kelengkapan dan kesempurnaan organ tubuh. 2. Faktor ekstern atau faktor eksternal. Segala sesuatu yang berasal dari luar diri seorang presenter. A. Audien. B. Kondisivitas ruangan. C. Kondisivitas iklim. D. Waktu. H. Tahap-tahap presentasi. Presentasi dapat dilaksanakan dengan efektif apabila memperhatikan pentahapan yang dipersyaratkan. Terutama bagi calon presenter pemula, presentasi biasa dilakukan secara bertahap. A. Tahap persiapan presentasi. B. Tahap pelaksanaan presentasi. Dan C. Tahap pasca presentasi. Terima kasih. Baiklah, hanya itu presentasi yang kami tampilkan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.